Islam itu adalah cinta damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala Ramadan syahidu syuhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia-Nya. Kita kembali dapat hadir di rumah suci ini, rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Salawat dan tering salam mari hendaknya senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, bagi kita umat Islam, Ramadan merupakan bulan yang agung, istimewa. Dia memberikan satu kontribusi terbesar bagi kehidupan kita. Bagaimana kita hidup di dunia ini dengan baik, dan insya Allah di akhirat nanti kelak juga akan memperoleh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita umat Islam, persatuan, cinta kasih, damai, berkasih sayang, ini merupakan satu esensi Islam itu sendiri. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk memeluk agama Islam itu dengan totalitas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara sempurna. Dan jangan kamu mengikuti langkah setan, karena setan itu musuh nyata bagimu. Artinya apa? Ada dua hal penting. Bahwa ketika kita menyatakan Islam, mau tidak mau terbesit dalam hati, terpatri dalam jiwa, Islam itu adalah cinta damai. Islam itu tidak menghendaki peperangan. Islam itu tidak menghendaki permusuhan. Karena permusuhan itu adalah salah satu dari ajakan perilaku setan. Untuk itu, di bulan suci Ramadan ini cukup memberikan satu kontribusi bahwa orang yang berpuasa itu terlarang dirinya. Terlarang ia untuk berbuat perbuatan keji dan mungkar, di antaranya bermusuhan. Bagi kita orang Islam, silmi kafah adalah aturan-aturan yang mengharuskan kita taat dan patuh tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang Islam itu diperintahkan untuk taat kepada Allah, sami'na wa ata'na. Ketika perintah sholat itu datang, dia harus mengikuti perintah Allah. Ketika itu puasa diperintahkan, maka orang beriman harus tunduk patuh kepada Allah dengan keikhlasan. Itu syariat agama Islam. Artinya ketika orang menyatakan dirinya Islam, kalau ada dia bermusuhan, kalau ada dia saling membenci, saling mencerca di antara sesamanya maupun terhadap umat lain, maka dipertanyakan keislaman. Makanya dalam hadis Nabi dikatakan al-muslimu man salima muslimun. Orang Islam itu penyelamat bagi saudara-saudaranya, baik terhadap hartanya, terhadap kehormatannya. Dalam sebuah hadis atau riwayat dikatakan, kata Nabi di hadapan sahabatnya, "Maukah kamu aku tunjukkan satu pahala yang pahalanya luar biasa besarnya, besar dari sholat, besar dari puasa, pahalanya besar dari sedekah?" Yaitu, kata sahabat Nabi, "Mau ya Rasulullah." Ini Nabi jawab, "Damaikanlah di antara kamu." Dan itu merupakan, kalau tidak terjadi perdamaian, maka itu merusak agama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah atau keajakan Allah untuk tidak mengikuti jalan setan adalah kenapa? Karena setan jelas-jelas menginginkan kerusakan di muka bumi ini.
Setan jelas-jelas ingin menghancurkan. Setan jelas-jelas ingin terjadinya bentrokan, permusuhan baik antara sama manusia maupun terhadap yang lainnya. Makanya bujukan rayuan setan yang utama itu bagaimana kita menentang ajakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya supaya kita kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Di antara bujukan setan, setan selalu membisik-bisikkan supaya kita enggan menunaikan ajaran agama yang ikhlas ini, yang mulus ini, ajaran agama yang benar ini. Di antara enggan itu adalah ketika kita diminta infak, diminta sedekah, setan membisikkan supaya kita takut dengan kekurangan harta. Bahkan saking ekstrimnya lagi, kata Nabi, kalaulah umatku itu punya dua lembah emas, pasti dia ingin lembah emas yang ketiga. Artinya kita tidak akan pernah puas terhadap harta ini lantaran kita mengikuti bujukan rayuan setan laknatullah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rasanya Ramadan ini cukup memberi pelajaran bagi kita bagaimana kita menjadi diri kita sebagai hamba Allah dan bagaimana kita menjadi diri bagian dari sebagai sesama manusia. Artinya hubungan baik kita kepada Allah dan Ramadan juga mengajarkan bagaimana kita pekah, peduli, saling kasih mengasihi, saling menyantuni antara sesama. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.